Biblioterapi untuk pengasuhan karya Bunda Susan. Bunda Susan adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia yang mempopulerkan biblioterapi di Indonesia. Biblioterapi mengacu pada terapi buku dan terapi membaca. Melalui kisah yang dibacakan, orang tua bisa merekayasa cerita yang bersifat positif. Jadi, orang tua bisa menularkan pengetahuan dan menanamkan nilai budi pekerti untuk anak. Metode biblioterapi dalam pengasuhan menjadi langkah yang menyenangkan untuk tahap perkembangan anak. Metode ini menggunakan teknik hipnoterapi, yaitu memberikan afirmasi kepada anak dan menanamkan kebiasaan membaca kisah pada anak. Membacakan kisah pada anak akan meningkatkan kemampuan anak dalam hal kosakata, menanamkan perilaku baik, dan mencintai aktivitas belajar. Sasarannya bukan hanya membaca cepat, yang terpenting adalah pemahaman dan proses menyerap informasi pada anak. Lantas, kenapa metode berkisah ini sangat efektif? Karena cerita-cerita yang disampaikan waktu kecil rata-rata masih membekas di dalam memori anak, bahkan sampai ia dewasa. Orang tua harus meluangkan waktu minimal 20 menit untuk bermain dan berkisah untuk anak. Anak-anak diajak mengambil hikmah tanpa ada yang menggurui. Pertanyaan dari anak tidak dijawab asal-asalan oleh orang tua. Keterampilan apa aja sih yang harus dimiliki oleh anak? Keterampilan komunikasi dasar yang dimiliki anak dimulai dari mendengar, menyimak, membaca, dan menulis. Dalam membaca juga ada fase-fasenya untuk menanamkan kebiasaan membaca pada anak. Pertama, sejak dalam rahim hingga SD kelas 3, bacakanlah buku cerita, berkisah dengan membaca buku. Kedua, gantung kisahnya. Buat mereka penasaran dengan akhir kisahnya. Hindari menyampaikan amanat atau nasihat, biarkan alam imajinasi mereka menangkap pesan dan rasa. Ketiga, saat mereka memiliki ketertarikan terhadap buku, beri kesempatan menceritakan buku cerita dengan bahasa mereka sendiri atau membaca nyaring. Keempat, saat anak sudah lancar membaca, beri kesempatan anak menuliskan kemungkinan lain dari akhir kisah versi mereka sendiri atau menggambarkan apa yang mereka tangkap dari cerita yang disampaikan oleh orang tua. Ketika orang tua akan membeli buku, yang harus diperhatikan adalah jenis kertasnya, desain sampulnya, jenis huruf, tata letaknya, pemilihan bahasa disesuaikan dengan rentang usia sasaran pembacanya. Tapi kalau misalnya orang tua sibuk, alternatif lainnya adalah berkunjung ke perpustakaan atau taman baca. Atau jika orang tua tidak memiliki waktu untuk mencari kisah yang akan dibacakan untuk anak, kisah dapat dicari melalui website. Ada beberapa referensi yang dipaparkan penulis dalam buku ini, yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Pertama, katalog buku dalam rentang usia 0-6 bulan. Buku tanpa cerita berisi gambar dan nama di bawahnya. Buku berbentuk board book, karton tebal, kain, atau yang tidak mudah rusak saat digigit-gigit oleh anak. Kategori buku kedua adalah picture book. Rentang usianya adalah 7 bulan sampai 3 tahun. Teksnya masih sedikit. Tiap halaman hanya ada 1 atau 2 kalimat. Ada hubungan antara teks dan gambar. Yang ketiga adalah longer picture book. Rentang usia untuk buku ini adalah 3 tahun sampai 6 tahun. Buku cerita yang teksnya lebih panjang. Setiap halamannya ada sekitar 2-5 kalimat. Yang keempat adalah illustrated chapter book. Rentang usia untuk buku ini adalah 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Buku cerita dengan teks yang sudah banyak dan cerita sudah mulai panjang tapi masih ada ilustrasinya. Kelima adalah short novel. Rentang usia untuk buku ini adalah 12 tahun lebih. Sudah mahir membaca dan tidak menggunakan ilustrasi lagi. Orang tua harus mempunyai waktu yang khusus untuk berkisah pada anak, misalnya menjelang tidur.
Ada penelitian yang mengungkapkan hubungan antara membaca dengan prestasi akademik pada anak yang memiliki dampak yang positif. Mereka memiliki kemampuan belajar dan komunikasi 2-3 kali lebih baik daripada anak yang tidak pernah dibacakan kisah oleh orang tua. Ada tipe-tipe anak yang menjadi referensi orang tua ketika akan melaksanakan berkisah pada anak. Yang pertama adalah tipe thinking. Tipe anak ini lebih mudah menyukai buku karena kecenderungannya dekat dengan buku. Tipe kedua adalah sensing, yaitu tipe anak yang mengandalkan panca indera. Lebih mudah keterlibatannya dengan mengambil peran. Ketika sedang berkisah, mereka senang melihat gambar dan teks. Tipe ketiga adalah intuiting, yaitu tipe anak yang senang diberikan kisah bertutur. Imajinasinya bermain yang membuat anak-anak akan membuat kisah yang sama dengan versi yang berbeda. Tipe keempat adalah feeling, di mana tipe anak ini suka mengobrol. Akan lebih mudah untuk mengambil hati anak dengan membacakan kisah. Mereka antusias mendengarkan, suka sekali mengulang kisah yang disampaikan dengan cara merekam. Tipe terakhir adalah insting, di mana tipe anak ini suka memotong kalau mendengarkan kisah. Mudah bosan mendengarkan kisah, perhatiannya beralih ke hal baru. Jadi, penyampaiannya harus dinamis, seperti menggunakan alat peraga. Gaya berkisah menentukan anak-anak menerima pesan kita atau tidak. Berikut gaya kisah yang bisa dicoba. Gaya berkisah bisa dilakukan dengan bernyanyi, karena lagu berfungsi sebagai penguat ingatan anak. Bisa juga dilakukan dengan menggambar, bermain tebak-tebakan, tatap mata anak, suara sunyi versus lantang. Suara lantang untuk menarik perhatian anak. Suara lantang bukan dengan berteriak, melainkan tetap mempertahankan rasa ceria dengan ekspresi wajah seperti tertawa. Gaya berkisah selanjutnya adalah membuat yel-yel. Dengan menyanyikan yel-yel, anak-anak yang sulit dikendalikan bisa menjadi kembali fokus. Yang terakhir adalah gaya berkisah dengan menggunakan teknik menggantung dan membiarkan anak-anak meneruskan ceritanya. Ini untuk melatih berpikir imajinatif, kreatif, sistematis, dan logis. Alat peraga berfungsi untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan baik secara visual. Alat peraga membantu imajinasi anak supaya tidak berkeliaran tidak tentu arah. Manfaat dari membuat rekayasa benda menjadi alat peraga, yang pertama adalah menarik perhatian dan minat anak. Kedua, anak terdorong mengikuti kisahnya. Ketiga, anak berhak memberi nama apapun pada alat peraga yang dibuatnya. Keempat, mampu mempercepat dan menambah kesegaran proses belajar mengajar. Proses belajar ini akan menanamkan nilai dan mencintai proses belajar pada anak. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengar dan menyimak video ringkasan buku Biblioterapi untuk Pengasuhan karya Bunda Susan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Hobi Baca karena akan ada video ulasan dan ringkasan buku lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.